Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Welcome back to my channel Nusaka Edu yang akan membahas mengenai materi-materi bahasa Inggris. Guys, hari ini kita akan membahas tentang analytical exposition. This is the material for the 11th grade of vocational high school. Okay. The first, the objective. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi tujuan dari analytical exposition. Jadi tujuannya itu apa? And then the second, kalian bisa memahami struktur teks dari analytical exposition. Dan kemudian yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu untuk memahami language features dari analytical exposition. And then the second materials. What is analytical exposition? Sebenarnya apa itu analytical exposition atau text analytical? Kita akan bahas beberapa bagian. Yang pertama yaitu definition. Definisi dari analytical exposition. Kemudian yang kedua, social function. Tujuannya, tujuan dari teks ini apa? Kemudian yang berikutnya adalah text structure atau struktur teks. Yang berikutnya language features atau unsur kebahasaan dalam analytical exposition. Oke guys, kita mulai dari yang pertama yaitu definition. Apa itu analytical exposition? Analytical exposition adalah sebuah teks yang berisi tentang pendapat atau argumentasi yang disajikan dalam bentuk teks atau dalam bentuk spoken. Ya. Nah, baik itu spoken text atau written text, tujuannya sama, yaitu mempengaruhi pembaca atau pendengar tentang suatu hal yang sedang dibicarakan atau yang sedang dibahas. Kemudian social function. Social function, what is the social function? Apa tujuan dari teks analytical? Yang pertama, untuk mempengaruhi pembaca atau mempengaruhi pendengar dengan menyampaikan sebuah argumen-argumen atau pendapat dari si penulis. Kemudian yang kedua, untuk menyampaikan bahwa sesuatu ini penting untuk dibahas. Nah, kemudian yang berikutnya structure text atau struktur teks dari analytical exposition. Yang pertama yaitu tesis. What is tesis? Jadi tesis itu berisi tentang pendapat awal dari si penulis atau orang yang membahasnya. Jadi posisi penulis ini berada pada setuju atau tidak setuju. Kemudian yang kedua argumen. Argumen pendapat. Jadi dalam bagian argumen ini si penulis sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya untuk menguatkan setuju atau tidak setujunya terhadap sesuatu hal. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu reiteration. Reiteration itu penyataan kembali posisi penulis dia setuju atau tidak setuju terhadap suatu fenomena atau kejadian. Kemudian unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam analytical exposition. Yang pertama focus on generic human. Jadi fokus pada pembahasan manusia secara umum atau non-human, bisa juga bukan orang, seperti pembahasan mobil, polusi dan lain-lain. Yang berikutnya, ini menggunakan simple present karena sedang terjadi maka menggunakannya simple present. Kemudian yang berikutnya menggunakan temporal conjunction. Temporal conjunction itu seperti first, kemudian second and third. Nah, kemudian menggunakan reasoning causal conjunction atau menggunakan sebab akibat. Karena kenapa hal ini terjadi disebabkan oleh apa? Yang kelima yaitu menggunakan modality should, can, might. Nah, ini menggunakan modality dalam text analytical. Nah, ini contoh dari analytical exposition text. Ya, ini ada tesis, kemudian argumen, reiteration. Yang dibahas di sinilah tentang car, mobil. Ini tesisnya pendapat si penulis terhadap car should be banned in the city. Mobil seharusnya dilarang di kota. Nah, nanti tesisnya berisi tentang apa? Kemudian argumennya pendapat-pendapat, dan yang terakhir dia menyatakan kembali setuju atau tidak setuju. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.